wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah kita awali pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmat karunia pada diri kita. Segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dimudahkan dalam ujian sekolah nantinya, dan ibadah puasa kita, ibadah-ibadah yang lain yang telah kita jalankan mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap juga Allah berikan kesehatan jasmaniah maupun rohaniah untuk diri kita dan keluarga kita. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalihah syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kelas 9B. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. 9B tanggal 8 ya. Ahmad Rifanza, Adelia Fairus, Adelia belum ada. Alia Faradila. Hadir, Pak. Andra Safir. Hadir, Pak. Angga Brilian. Hadir, Pak. Artika. Hadir, Pak. Davina. Hadir, Pak. Desita. Hadir, Pak. Dian Zafir. Hadir, Pak. Ega Arli. Hadir, Pak. Farid Oktav. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Fajar. Hadir, Pak. Muhammad Alif Aditya. Hadir, Pak. Muhammad Afif. Hadir, Pak. Mutiah. Hadir, Pak. Nabilah Az-Zakiyah. Hadir, Pak. Noval Aksol. Hadir, Pak. Rahma Alia. Hadir, Pak. Rasya Azian. Hadir, Pak. Sausan Salwa. Hadir, Pak. Sevilla. Hadir, Pak. Terima kasih yang sudah hadir.
Menjadi satu tadi ya. Siapa? Adelia sudah ada? Belum? Belum ada ya? Oke, terima kasih anak-anakku sekalian kelas 9B. Tentunya kita di bulan Ramadan ya, semacam ini Pak Solihin senantiasa ingatkan kita harus jaga, sempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang rusak nilai puasanya, hilang. Karena banyak orang yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Mereka yang mendapatkan semacam itu karena tidak memahami ketentuan-ketentuan di dalam ibadah puasa. Ibadah puasa diantaranya yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa yang sudah kalian banyak ketahui, yaitu hal-hal apa saja yang membatalkan puasa kita. Ya, kita harus jaga betul, jangan sampai batal. Ya. Tentunya di saat kita menjalankan ibadah ini, pasti kita menginginkan suatu nilai manfaat, ya. Nilai manfaat, nilai hikmah, apa yang bisa kita ambil, apa yang kita bisa dapatkan setelah kita belajar terkait dengan yaitu ibadah puasa. Ya. Dalam ibadah puasa ini tentunya terkait dengan hal-hal yang bersifat jasmaniyah maupun rohaniyah. Ada yang terkait dengan jasmani kita, ada yang terkait dengan rohani. Yang terkait dengan jasmani, contohnya kita menjaga untuk tidak makan dan minum, untuk tidak memasukkan barang-barang ke dalam diri kita melalui lubang atau mungkin jauf, kalau di bahasa Arab itu jauf, yaitu lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita atau di tubuh ini. Contohnya lewat mulut, lewat telinga, lewat hidung, lewat kubul dan dubur, yang mungkin sudah kalian pahami bersama untuk kehati-hatian. Ya. Memang banyak orang yang bisa menjaga tidak memasukkan barang-barang lewat jauh tersebut, lewat lubang-lubang tersebut. Namun banyak juga orang yang tidak mampu menjaga dirinya di saat puasa itu atau di bulan Ramadan, itu tidak bisa menjaga dari lisannya yang banyak. Dari lisannya dia tidak bisa jaga dengan baik. Kenapa? Kadangkala di bulan Ramadan mereka masih menyakiti hati orang lain, ya, membuat sakit hati orang lain dari perkataan-perkataan itu memang tidak membatalkan puasa, ya, puasanya tidak batal, ya, tapi tidak ada nilai ibadahnya. Batal sih tidak, tetapi tidak bernilai. Maka di situ yang sia-sia orang itu berbuat amal. Karena apa? Karena mereka tidak paham yang seharusnya dia lakukan, yang seharusnya dia laksanakan dalam kehidupan keseharian untuk menjalankan ibadah tersebut. Ya. Untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah kita, ya, tentunya kita tidak boleh berhenti belajar, ya, berhenti belajar, tidak boleh berhenti belajar, berarti kita harus senantiasa atau terus-menerus belajar. Terutama belajar itu harus ada gurunya, ada mursyidnya kalau di thariqah itu, ya, ada penuntun jalannya, ya. Sehingga di saat kita dituntun ke jalan yang benar, ke jalan yang baik,
maka kita akan terarah, kita akan terprogram untuk melakukan sesuai dengan arahan-arahan itu. Kalau dalam Islam ya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga kita sebagai hamba Allah ini ya diperintahkan untuk menuntut ilmu kapanpun kita harus laksanakan. Contoh di saat ada bina imtak pagi di SMP Vidatra ya, jumlah yang muslim itu mungkin 300 lebih ya. 300 karena setiap angkatan itu kelas 7 ada 100 lebih, 121 atau ini kelas 8, kelas 9 juga banyak yang muslimnya. Tapi ternyata yang masuk di YouTube ya, yang membuka tidak sampai 200, dipantau sampai akhir sampai selesai tidak sampai 200-an anak ya. Terus kemana mereka yang lain itu? Atau termasuk kalian mungkin yang nggak masuk itu kemana? Ini kan berarti tidak mau menambah keilmuan ya. Dari jumlah 300-an lebih yang masuk hanya nggak sampai 200. Saya lihat tadi, saya pantau tadi, ini sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Di bulan Ramadan semacam ini kita tambah nilai kesempurnaan ibadah kita dengan mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan nasihat-nasihat. Di SMP Vidatra sudah difasilitasi dengan bina imtak. Nah, dan ini merupakan kewajiban kalian belajar ya, wajib ya. Yang namanya wajib belajar ya kita harus ikutin. Karena itu program sekolah. Nih. Dengan demikian anak-anakku sekalian, nilai puasa yang kita jalankan, nilai puasa, kita berbicara tentang nilai puasa saja. Kalau kisi-kisi sudah tinggal nanti kalian baca ya, tinggal baca buku-bukunya yang belum dibaca kemarin apa, ya, sambil menunggu dirilisnya nilai dari apa sekolah dapat berapa, ya. Kita fokus pada pertemuan kali ini, yaitu saya ingin menjelaskan terkait dengan puasa, terkait dengan bulan Ramadan, agar apa? Agar kita tambah semangat. Ya. Contoh, kalau kita puasa nilai sosial kita semakin meningkat. Ya. Karena apa? Karena kita bisa merasakan gitu mungkin menderitanya orang-orang yang tidak bisa makan, tidak punya persiapan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga itu akan membuat kita ada rasa empati kepada mereka. Kita ada rasa solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Makanya di antara diri kita yang sudah beruntung ini, kita harus saling berbagi. Kita harus saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Insya Allah nanti di program kelas 9 juga akan dijalankan sebelum pelaksanaan ujian sekolah, yaitu untuk Vidatra berbagi, seperti halnya tahun-tahun yang telah lalu. Ya. Itu nanti kalau diminta untuk sumbangan, untuk infak, untuk sedekah, sedekah yang terbaik, ya. Sedekah yang terbaik itu yang gimana? Sedekah yang banyak dan ikhlas gitu kan. Ini mumpung di bulan Ramadan, ya. Karena nilai-nilai ibadah di bulan Ramadan kita tahu di hadis itu disampaikan itu bernilai berlipat ganda, ya. Dilipat gandakan nilai ibadah kita. Itu contoh dari sisi sedekah. Ya, jangan sampai kita sudah dikasih harta, dikasih kecukupan oleh Allah dalam hidup ini, ternyata kita nggak mau bersyukur lewat sedekah kita, lewat harta kita.
ini bisa jadi tergolong orang-orang yang kufur. Di Ramadan, di puasa kayak gini, kita dilatih bagaimana kepekaan sosial kita, solidaritas kita muncul, ya, muncul sehingga kita mendapatkan nilai manfaat. Yang lain yang harus dioptimalkan di bulan Ramadan, di antaranya yaitu kita harus meningkatkan ibadah kita. Contoh di malam hari kita ikut menunaikan sholat tarawih. Walaupun itu sunnah, yaitu walaupun sunnah, sholat tarawih itu nilai pahalanya sungguh luar biasa. Itu di malam-malam Ramadan kita mampu menegakkan puasa, menegakkan ibadah dengan baik. Maqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Ya. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya menyampaikan, maqama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menegakkan ibadah di bulan Ramadan, koma itu menegakkan, menjalankan, melaksanakan, tidak hanya berdiri tetapi betul-betul menjalankan dengan baik, ya. Didasari imanan wahtisaban, yaitu iman karena Allah Subhanahu wa taala, berdirinya melaksanakan ibadah itu, wahtisaban dan ikhlas menjalankannya, itu ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah. Ihtisaban itu maknanya kita berharap pada Allah. Dengan iman kita ikhlas, tapi masih ada harapan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah memberikan pahala pada diri kita. Ya. Ihtisaban. Apa yang Allah akan berikan? Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau, yang telah lalu. Ini juga disampaikan dalam hadis Rasulullah yang lain. Ya. Innar rajula idza sallama al imam yatasarrafa hina lahu qiyamul lail. Ya. Sesungguhnya seseorang yang jika sholat tarawih bersama imam, ya, sampai salam, yaitu sampai selesai sholatnya, maka dihitung pahalanya sholat 1 malam suntuk. Ini di hadis Abu Dawud. Kalau seseorang itu melaksanakan sholat, ini terkhusus, yaitu diterjemahkan di sini, yaitu sholat tarawih di bulan Ramadan bersama imam sampai salam, berarti dilaksanakan dengan berjamaah, maka dihitung pahalanya sholat 1 malam suntuk. Kalian sholat 1 malam suntuk dapat berapa rakaat? Pelaksanaan sholat yang 20 rakaat saja yang dibaca biasa-biasa, yaitu dengan tartil, itu paling lama itu 45 menit, paling lama 20 rakaat gitu. Ya. Paling lama 45 menit. Kan enggak seberapa.
Tapi kenapa banyak juga orang yang tidak mau menjalankan, tidak mau sholat? Ya, karena mereka tergoda dengan kehidupan duniawi mereka. Mungkin dia merasa, nggak penting, nggak perlu. Itu kan hanya sunnah saja. Nah, ini hati-hati ya. Kadang seseorang itu memandang pelaksanaan ibadah itu dipandang karena itu sunnah sehingga nggak perlu dijalankan. Nggak boleh begitu. Pemahaman kita tentang sunnah kalau tidak dikerjakan kita merugi. Ini pasti akan ada motivasi kita menjalankan yang sunnah dalam pelaksanaan ibadah kita. Itu diantaranya. Yang lain, contoh, kalau kita kupas juga lihat di kitab Durratun Nasihin, itu ada dijelaskan orang yang sholat di malam yang ke-6, ini hari ke-6 ya, hari ke-6 di bulan Ramadan, ya sholat tarawih, maka dia seperti halnya, yaitu dia mendapatkan pahala seperti halnya orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Pak, tawafnya kok di Baitul Ma'mur? Ini perumpamaan ya. Baitul Ma'mur itu adalah tempat tawafnya malaikat. Kalau kita manusia, tawafnya ada di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Tapi para malaikat Allah, tawafnya di Baitul Ma'mur. Di mana itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu letaknya, yaitu kalau Ka'bah itu ditarik lurus ke atas, disitulah Baitul Ma'mur. Ya, kalau kita teliti, kita cari, itu di luar kemampuan nalar manusia, diri manusia, tetapi kita harus percaya dan yakin karena Rasulullah menjelaskan hal tersebut. Ini pentingnya dalam pembahasan keilmuan kita, yaitu karena Islam itu membahas yang tampak dan tidak tampak. Yang tidak tampak tentunya yang gaib semacam itu, yang tidak bisa kita lihat langsung, tapi kita harus percaya. Ini termasuk dalam keimanan kita. Ya. Berapa pahalanya? Ya. Cukup luar biasa. Ya. Kita nggak bisa menghitung orang yang tawaf itu kan tentunya berharap diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntung diri kita ini kalau kita berbuat dosa terus bertaubat, dilanjutkan, kita setelah bertaubat sabar untuk menunaikan kewajiban kita, sabar untuk meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang pada diri kita, maka ridho Allah pasti diberikan pada diri kita. Ridho Allah pasti dikaruniakan pada diri kita siapa saja, ya. Jadi momentum Ramadan yang semacam ini tinggal kita bermunajat saja pada Allah Subhanahu wa taala, berharap pada Allah. Hajat kita apa, keinginan kita apa, ya. Karena Allah sucikan diri kita, Allah bersihkan diri kita. Ya tadi karena apa? Yang kita lakukan selalu kembali pada ampunan Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Man qama Ramadhana, man shoma Ramadhana. Itu kan kembalinya Allah mengampuni dosa-dosa. Karena banyak dosa manusia ini, banyak dosa kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa-dosa kita, ya jangan berbuat dosa lagi. Makanya dosa terhadap Allah itu bisa jadi lebih mudah diampuni dibanding kita berbuat dosa pada sesama manusia. Ya. Kalau orang yang kita sakiti dia nggak rela, ya,
dia tidak memaafkan, kita berbuat salah pada seseorang, orang lain tidak memaafkan, berarti kita kan berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim, maka apa? Siksaan-siksaan Allah itu akan diberikan kepadanya. Sampai orang yang dizalimi itu memberikan maaf. Itu beratnya di situ. Makanya kita diajarkan juga sebelum Ramadan itu kita saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Nanti Ramadan mau berakhir juga saling memaafkan. Setelah Ramadan meninggalkan kita masuk di bulan Syawal, kita disuruh untuk maaf-maafan. Kalau dicari acara halal bihalal di hadis itu ada atau enggak ada ya. Tapi bangsa kita ya, warga masyarakat menjalankan pelaksanaan halal bihalal itu karena apa? Mengambil nilai positifnya. Nanti di soal USBN ujian sekolahnya itu kan tradisi-tradisi Islam di Nusantara ini apa saja. Yang bisa masuk yaitu tradisi Islam yang ada di wilayah kita di Nusantara ini, diantaranya adalah halal bihalal. Yang artinya halal bihalal itu saling menghalalkan, saling merelakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kewajiban kita kan untuk memaafkan orang lain, ya. Untuk memaafkan. Karena orang yang paling baik diantaranya seseorang yang dia telah berbuat salah, itu sadar kalau dia salah, terus dia minta maaf. Itu orang yang baik. Tapi orang yang nggak baik, mereka yang nggak sadar punya salah, tapi merasa benar terus. Sehingga dari lisannya tidak pernah terungkap kalimat istighfar. Permohonan maaf itu nggak ada, permohonan ampunan itu tidak ada. Ya, karena apa? Karena merasa benar, ya, siapapun, ya. Maka jangan sampai diri kita ini tidak mengucapkan kalimat istighfar, tidak minta maaf pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh, sumpah mahasiswa, saya ajar begini. Kesalahan apa yang terjadi? Kesalahannya tidak mau memperhatikan itu termasuk salah. Ya. Alhasil ilmunya nggak manfaat. Apalagi dia tidak minta maaf pada guru-gurunya. Nah, contohnya begitu. Saya ngajar gini ditinggal tidur atau ditinggal main. Pencet-pencet HP-nya atau mungkin laptopnya karena meet-nya pakai laptop atau pakai HP, mungkin mainan HP-nya, mainan laptopnya, atau mungkin ditinggal begitu saja guru-gurunya. Ini termasuk yang merusak pahala kita. Ya. Ini makanya kita harus betul-betul memperhatikan diri sehingga segala sesuatu itu akan bernilai manfaat untuk diri kita baik di dunia saat ini maupun di akhirat kelak. Kalian sudah baca banyak ayat Al-Quran, yaitu kehidupan ini tidak hanya cukup di dunia saat ini, tetapi kehidupan akan menuju ke kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat itu yang kekal adanya. Itu anak-anak sekalian ya, terkait dengan ibadah puasa, ibadah Ramadan, kita tingkatkan nilai amal-amal kita. Disebutkan yang lain yaitu pahalanya orang yang melaksanakan sholat tarawih ini. Di antaranya yaitu seperti halnya mereka itu sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya. Yang kita tahu bahwa kita sholat sekali di Masjid
Masjidil Haram sama kita 1000 kali di masjid yang 100.000 kali di masjid yang lain. Di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah, ya, Masjid Nabawi, masjid sebutannya yang lebih mudah yaitu Masjid Nabawi. Itu 1000 kali. Di Masjidil Aqsa, Palestina itu 500 kali. Ya. Kapan kita bisa berangkat? Ya, kita nggak tahu. Ya. Tapi di saat kita belum bisa berangkat ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Aqsa, ada amaliyah yang nilainya sama dengan orang-orang yang menunaikan ibadah di sana. Ini coba bayangkan begitu banyaknya kemurahan Allah yang diberikan pada diri kita. Kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa diri kita ini makhluk yang lemah, yang masih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita yakin kita masih membutuhkan pertolongan Allah, ya dekat-dekatlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Ini dari sisi ibadah sholat sunnahnya kalau kita kupas. Ada dijelaskan yang lain, orang yang sholat tarawih itu dia diampuni dosanya dan kedua orang tuanya dan dosa kedua orang tuanya. Jadi pengaruh kita melaksanakan ibadah sholat tarawih itu tidak hanya dosa kita yang diampuni, tapi dosa dari kedua orang tua kita. Berarti kita berusaha untuk menyelamatkan ayah dan ibu kita, bapak dan ibu kita. Begitu murahnya Allah. Ada lagi yang rahasianya itu sudah disampaikan oleh Allah. Di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalian matematiknya bagus, nanti hitung 1000 bulan itu berapa tahun gitu kan. Atau 1000 bulan itu berapa minggu. Kalau mau menghitung hari ya 1000 bulan itu berapa hari, kalau mau hitung jam berapa jam, kalau menit berapa menit, kalau detik berapa detik. Agar apa? Agar kita lebih sadar bahwa Allah itu sudah mempersiapkan semuanya. Sayang kalau sudah Allah siapkan, sudah Allah tampakkan di depan kita. Ya. Karena apa? Janji Allah jelas. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Diberikan keselamatan, kesejahteraan. Allah turunkan itu kesejahteraan, rahmat Allah, tidak hanya untuk malam itu. Efeknya dari satu malam itu bisa untuk sepanjang tahun atau sepanjang masa bahkan. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya 1000 dibagi berarti dibagi berapa? Khairum min alfi syahr. Ya, bulan. Ya. Dibagi 12, setahunnya 12. Ketemu. Nanti kalau kalian mau rinci lagi, lebih detail lagi ya per menitnya, per detiknya. Terus kita berpikir, sudah berapa banyak ibadah yang kita jalankan gitu kan. Di bulan Ramadan semacam ini. Ya. Oke, silakan hafal. Di bulan Ramadan semacam ini, sudah Allah jelaskan di situ. Nanti ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar. Berarti kalian kelas 9, saatnya kalian untuk menjemput Lailatul Qadar itu. Kapan Pak datangnya? Nggak ada yang tahu datangnya kapan Lailatul Qadar itu. Tapi menurut penjelasan
Rasulullah maupun penjelasan Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama yang ada, itu akan turun di 10 terakhir bulan Ramadan. Terus nanti banyak orang berbondong-bondong di 10 akhir. Bisa jadi dia dapatkan, bisa jadi juga tidak. Ya. Karena Allah itu akan memandang amal ibadah seseorang itu ada rangkaian ibadah sebelumnya. Contohnya siang hari dia puasa atau tidak. Oh ya, mau cari Lailatul Qadar terus begadang sampai pagi. Begadangnya sampai pagi bukan beribadah, main remi, gaple, main game online dan lain sebagainya. Pak, saya kan semalaman nggak tidur. Mulai malam ke-20 Ramadan sampai malam ke-30 Ramadan. Nggak tidur sama sekali, Pak. Apalagi setelah selesai ujian kan. Nggak ada beban lagi untuk belajar. Terus main game. Dapatkah Lailatul Qadar? Ya. Nggak ada yang semacam itu. Hanya anak-anak sekalian, saya sampaikan di pertemuan kita yang mudah-mudahan penuh berkah ini di Jumat ini, agar apa? Agar kita bisa menyambut datangnya Lailatul Qadar itu dengan baik. Isi kegiatan-kegiatan malam kalian dengan sholat sunnah, dengan baca Quran, dengan banyak bersedekah, zikir, doa, ya, muraqabah kita, mendekatkan diri kita pada Allah dengan berbagai macam cara, silahkan. Tapi jangan kita hanya tidur saja atau main game terus. Ini hati-hati yang suka main game. Nggak kebagian Lailatul Qadar gitu kan. Pak mau nanti nyari tahun berikutnya, iya kalau sampai di tahun berikutnya. Pak usia saya kan masih muda. Ya. Yang muda-muda itu meninggal dunia banyak. Gitu. Yang tua itu sudah bosan hidup di muka bumi itu ternyata Allah masih panjangkan usianya juga banyak. Kadang ada kita tanya orang yang usianya sudah lanjut, itu mereka merindukan kematian, tapi Allah ternyata panjangkan umurnya. Anak-anak muda, pelajar-pelajar SMP yang bergaya seolah-olah dia akan hidup sekian ratus tahun seumpama. Ternyata banyak juga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan, itu banyak yang semacam itu. Ini menggambarkan bahwa diri kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai diri kita terlena, jangan sampai diri kita itu senda gurau saja di muka bumi. Karena digambarkan itu kehidupan di muka bumi ini hanya dipenuhi dengan senda gurau yang banyak. Lagu itu sia-sia. Oke, itu ya. Raih Lailatul Qadar, karena di situ jelas yang namanya Lailatul Qadar ya di malam hari. Nggak ada Lailatul Qadar keluar di siang hari, itu nggak ada. Kecuali di nama orang ya, orangnya. Ada Lailatul Qadar, biasanya kan ada. Mungkin bisa jadi lahirnya di malam hari bulan Ramadan gitu kan. Oke, silahkan anak-anak sekalian manfaatkan Ramadan dengan baik, banyak belajar, banyak diulang-ulang kembali Al-Qur'annya ya, terutama kelas 9B ini Al-Qur'annya harus lebih baik lagi. Nanti kalau ada kesempatan setelah Ramadan kita masuk, masih ada kesempatan masuk, nanti saya akan coba tanya, mudah-mudahan nggak lupa, berapa juz yang dibaca. Andra itu di Ramadan itu hatam berapa kali gitu kan bacanya, baca Qur'annya.
bukan hafalannya ya, bacanya dulu. Nanti Desita itu berapa juz atau berapa kali hatam. Ini untuk motivasi kita semua. Bisa dijadikan tambahan penilaian nanti. Karena termasuk nilai keterampilan. Ini boleh ditambahkan nilai itu agar apa? Agar kita memang betul-betul rajin untuk menjalankan ibadah yang ada. Oke. Itu ya anak-anak sekalian yang Mbak Solikin sampaikan di pagi hari ini. Mohon maaf, nanti kalian lanjutkan untuk belajarnya ya. Saya rasa waktu yang ada silakan kalian untuk mempelajari materi-materi agama dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, dilihat kembali kisi-kisinya, direnungkan lagi, soal-soalnya mana kemarin yang kira-kira belum bisa dijawab. Pasti masih ada ingatan-ingatan kalian. Contoh, keharaman makanan itu disebabkan karena apanya, gitu kan. Contoh pembagian zakat kayak apa, nanti tajwidnya itu yang apa yang harus dipelajari mana, terus ayat-ayat Al-Qur'annya bertanya tentang apa. Insya Allah nggak jauh beda dengan tryout yang sudah kita jalankan, dan ini saat ini saya juga ini nanti untuk membuat soal untuk ujian sekolahnya. Karena dibagi-bagi. Kemarin yang tryout 1, tryout 2, sekolah mana yang buat. Kebetulan untuk ujian sekolahnya, saya sama SMP 7 sama SMP 3. Ini bisa nanti dipelajari kembali kisi-kisinya. Insya Allah nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu sulit, dan alhamdulillah di tryout kedua juga nilainya semakin bagus, terlebih untuk agama ya. Kita lihat juga ada peningkatan yang sangat signifikan nilai dari tryout 1 ke tryout kedua untuk MKKS ya. Tryout MKKS ini banyak baiknya. Terus yang perlu kalian ingat, nanti pelaksanaan ujian sekolahnya itu manual, yaitu offline. Hasil rapat dari panitia pembuat soal saat itu di malam kemarin ya, kalau nggak salah ya, disampaikan bahwa yang offline yang pakai paper test, yaitu pakai kertas dengan cara manual bulatin, itu banyak dari siswa yang nilainya rendah. Kenapa nilai rendah? Setelah dianalisa diantaranya yaitu karena di saat offline anak-anak tidak bisa membuka laman yang lain, tidak bisa mencari jawaban baik itu lewat WA atau lewat internet atau lewat yang lainnya. Karena apa? Karena mereka hadir di sekolah dan ditungguin oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah sebagai pengawasnya. Ini kalau SMP tidak dilaksanakan pengawasan silang, kalau SD saya dengar waktu ngisi di SD itu mau diadakan pengawasan silang. Jadi SD Bidatra nanti yang ngawas bisa jadi dari SD Yabis atau SD negeri berapa gitu. Untuk SD. Tapi untuk SMP diputuskan gurunya masing-masing yang mengawas. Apalagi di Ramadan, saya sebagai pengawas di Sumpama pengawas di ujian, karena pas kebetulan Ramadan gampang, lebih mudah. Ya kalau kalian mau selamatkan puasa, ya jangan nyontek gitu aja. Tapi kalau kalian nggak sayang dengan puasa kalian, ya silahkan dengan cara kalian. Berarti kan taruhannya mau puasanya sah, mau puasanya
dapat pahala atau puasanya itu tidak dapat apa-apa. Maksudnya apa? Kalau seseorang bohong itu ya tentunya mengurangi atau bisa jadi menghilangkan pahala puasa. Kayaknya nggak usah coba-coba nanti tanya jawaban teman dan lain sebagainya. Karena sudah contekan juga sulit karena nggak ada HP, nggak ada perangkat yang lain yang bisa kalian buka. Kecuali kalian harus persiapkan dengan manual tadi, ya belajar sungguh-sungguh. Oke, itu yang Pak Sadiq sampaikan di pertemuan kita. Selebihnya silahkan kalian bisa baca-baca buku yang ada. Dan tinggal berapa menit? 10 menit ya. Oke. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.